Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini TV Kuno bersama-sama dengan Bapak Muhammad Kabul Mulyarto. Mulyarto. Iya, angel tenang. Oh, Mulyarto ya. Muli Arto ya sugih duit. Alhamdulillah. Muga-muga ya sugih duit. Amin. Dari Pring Sewu, beliau adalah manajer eksekutif NU Care Lazisnu Pring Sewu. Gimana kabarnya Pak Kabul? Alhamdulillah sehat. Udah berapa tahun ngurusi NU Care Lazisnu? Saya ter-SK-kan itu Desember 2016. 2016 sampai sekarang ini ya. Selaku bendahara Lazisnu periode 2016 sampai 2019. Ya. Dan di 2016 dan 2017 program kita gatot. Oh gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu gagal total lah. Nah itu kira-kira seperti itu. Terus kita coba kelola lagi di sisa masa hikmah kita ada 2 tahun 2018 dan 2019 kita coba maksimalkan perbaikan seluruhnya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang dan kami diperpanjang untuk periode 2020 sampai 2025. Oh gitu, berarti ya. Baru lagi SK-nya ya, 2020. Iya, SK 2020 ya. Itu perjalanannya gimana? Sebenarnya filosofinya sih saya ambil seperti sapu lidi aja. Jadi sapu lidi itu kan ketika satu namanya lidi. Tapi ketika dikumpulkan menjadi sapu, bisa untuk buang sampah, bisa untuk kebersihan. Nah, dari filosofi itu kita gelontorkan dengan koin pondasi akhirat. Dari koin. Oh, namanya koin pondasi akhirat. Ya, koin itu sendiri merupakan akronim dari kota infak. Itulah dari koin, artinya ketika dikumpulkan bisa bermanfaat dan memberikan maslahat yang luar biasa. Itu dari filosofinya. Sehingganya dari yang kecil-kecil ini ketika dihimpun kekuatannya luar biasa. Itu diawali dari yang bagaimana, maksudnya koin ini apa tiba-tiba menyebar ke seluruh Pring Sewu? Enggak, kita diawali kegagalan dulu. Gimana ceritanya? Gimana? Gagal itu sukses yang tertunda. Oh gitu. Iya. Sukses yang tertunda. Ya. Nah, jadi tahun 2017 kita sosialisasikan ke 9 kecamatan dulu melalui struktural. Kita waktu itu memberikan sarana kotak, tapi pada waktu itu kotaknya atom ya. Ya, kalau ibu-ibu itu ya paham lah, sing wadah gula nang mburi ya kaya ngono kae lah. Kita kasih stiker koin pondasi akhirat dan kita bagi satu MWC atau satu kecamatan itu 50. Cuman perjalanan sampai akhir tahun itu ya nggak ada hasil, bahkan kotaknya hilang. Nah, jadi pernah mengalami itu? Iya, kegagalan 2017. Dan hal itu saya selaku pengurus sih sempat putus asa di Desember 2017 mengajukan pengunduran diri. Tidak disetujui oleh teman-teman di kabupaten. Terus saya diutus untuk menjadi salah satu peserta Rakornas di Sragen. Rakornas Lazisnu di Sragen, oh ya, yang terkenal itu ya, di tempatnya Pak Yai Ma'ruf Islamuddin, pondok pesantren Wali Songo. Ya kalau nggak salah Wali Songo. Nah itu dari situlah kita coba belajar manajemen. Ternyata manajemen kita banyak yang salah. Bukan hanya ada, tapi banyak yang salah. Di mana kita itu selaku atasan seperti kami yang ada di kabupaten hanya memberikan instruksi saja. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi solusinya itu nggak dikasih. Kalau kita hanya memberikan instruksi saja tanpa solusi, cara saya sampaikan pula. Kalau seandainya saya yang jadi pengurus kecamatan atau ranting, ya saya nggak akan melaksanakan karena saya juga bingung. Nah akhirnya lah kita rombak total termasuk di manajemen, pelaporan dan rekrutmen pengurus. Pengurus Lazisnu di awal pergerakan 2018 itu bukan astun, asal tunjuk, itu bukan. Jadi yang mau, karena Lazisnu itu nggak perlu orang hebat. Lazisnu itu nggak perlu orang hebat, nggak perlu orang pinter, tapi orang yang mau gerak dari rumah ke rumah ngambilin koin kita himpun,
kita salurkan sesuai peruntukannya. Cara kerjanya kan pasti ada kepengurusan Ya. itu kepengurusan dari atas ke bawah itu normal seperti Lazisnu yang ada apa gimana? Kalau kami sebenarnya Banom atau lembaga yang setengah-setengah, Oh gitu ya. setengah Banom dan juga setengah lembaga. Padahal aslinya Aslinya lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Cuman kita harus dapat SK struktural langsung dari atasan kita untuk pengesahan amilnya. Kalau SK kami dikeluarkan oleh PCNU, PCNU Pringsewu. Nah, untuk pengesahan kami selaku amil harus disahkan oleh PP Lazisnu. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan Banom atau lembaga yang ada di NU. Biasanya kalau Banom itu hanya dari atasnya saja, dari PP, PW, PC. Nah, kalau kami dua-duanya dapat. Itu selama ini program apa aja ya kita? Program kami ada di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau yang sudah tertulis itu 20 program dari kematian, persalinan, melahirkan, produktif, ekonomi produktif, kambing berkah, bedah rumah, terus ambulan siaga, wah banyak. Jalan semua. Dan jalan semua kecuali satu yang belum, pendirian rumah sakit. Mudah-mudahan ini selanjutnya. Iya, kan kayaknya tadi udah ngobrol-ngobrol. Iya, tadi dengan divisi kesehatan dan juga kemarin dengan koordinasi dengan rumah sakit NU yang ada di Demak, kami jadwalkan. Jawa Tengah. Iya, kayaknya hanya satu kayaknya loh. Wah ikut. Insya Allah kami jadwalkan Februari. Iya, kan ada di sana ada apa namanya rumah sakit. Rumah sakit NU. Kemarin saya sudah calling. Harapannya bisa entah itu nantinya klinik ataupun rumah sakit minimal di tahun 2022 ini bisa berdiri walaupun cuman 17 kok walaupun. Nah iya, karena kan klinik kita ranting kita banyak, ada 131. Oh gitu, tiap desa-desa. Iya. Per desa apa per ya, MBD? Kalau rumah sakit satu nggak apa-apa. Satu nggak Cuman apa-apa. klinik itu harapannya setiap ranting. Oh iya. Jadi kalau saya angen-angen itu yang tinggi sekalian. Karena sama aja angen-angen. Iya, kita rugi kalau berharap nemu uang 1 juta percuma, mending 1 miliar, 2 miliar sama aja angen-angen. Sama dia angen-angen bojo piro, Mas? Kalau saya enggak ini sih. Enggak angen-angen ya dia. Enggak, saya pasrah saja sama takdir. Karena sebelum lahir sudah digariskan. Jerene kaya ngono. gitu Rezeki, jodoh, mati wis ning tulisane. Berarti tapi udah manut wae mengalir. Udah keluar dari angen-angen. Iya, nrimo ing pandum Iya, lah. alhamdulillah. Ini tadi kan udah berbicara angen-angen mimpi ya. Iya. Mimpi Pak Kabul Mulyarto. Angel tenan jenengan Mulyarto. Ya ora biasa dipakai kayu. Mimpi atau angan-angan Pak Kabul Mulyarto Ya. tentang Lazisnu ke depan itu bagaimana? Saya berharap semua sadar lah. Siapa yang Ya semua, baik dari kalangan yang terendah sampai tertinggi, sadar tentang peranan zakat ataupun infak ketika dikelola dengan baik. Itu bisa memberikan maslahat yang luar biasa. Apa sih yang kita harapkan di dunia ini? Mungkin kekayaan lah. Tapi pernah berpikir tidak kita? Seandainya dunia ini hanya kita yang hidup, kekayaan seluruh yang ada di dunia ini milik kita, tapi kita sendiri, kenikmatannya di mana? Bahkan Adam saja ketika di surga sendirian aja bingung cari partner. Itu di surga yang notabene keinginan semua beragama semuanya menginginkan itu. Tapi Nabi Adam saja bingung. Nah, di dunia sendiri ketika kita punya segala sesuatunya tapi kita punya sendirian, alangkah sepinya. Nah, dari sinilah perlunya kesadaran bahwa segala sesuatu itu hanya titipan. Minimal berantas generasi salabah. Nah, ini jangan sampai salabah yang dari miskin dimodali wedhus sampai wedhus yakai pol, lali sholat, lali jumatan, dijaluk zakat we jarene dipalak. Setelah itu ditolak zakatnya oleh Rasul. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau mimpi saya punya rumah sakit, terus punya 9 unit ambulan minimal, terus kendaraan untuk siaga bencana. Karena ketika kita terjun seringkali masih menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi ya. Terus kita juga
menginginkan adanya kendaraan operasional untuk bank darah NU Peduli. Itu juga selama ini mereka itu masih jemput ketika ada pasien yang membutuhkan donor darah, terus yang siap donor jauh, bahkan ada yang di rumah sakit Abdul Muluk sudah lintas kabupaten gitu kan. Nah itu pun kita hantarkan, dan itu perlu fasilitas semua yang dimana kalau kami kan dakwahnya dakwah sosial, kesalehan sosial, atau bahasa itunya filantropi lah, kesalehan sosial, dimana ketika ini bisa terlaksana dengan baik, maka mudah-mudahan keberkahan yang didapatkan itu bisa minimal asodaqatu lidafil bala. Nggak ada mimpi untuk buat pendidikan? Ya ada, tetap ada pendidikan. Selama ini kan memang ada LP Ma'arif ya, ada LP Ma'arif. Terus kita sudah wacanakan juga ada Al-Quran Center yang sempat terhenti pengelolaannya, tapi masih berjalan tapi kurang maksimal. Nah, tahun 2022 coba kita manajemen kembali. Karena di NU itu banyak sekali agenda-agenda yang harus dilakukan, tapi itu tadi kita seharusnya bukan bicara program lagi, bukan bicara wacana lagi, realisasinya mana. Saya kira cukup dari saya, Pak Kabul Muhammad Kabul Mulyarto. Nah ya benar, pas. Kalau ada salah-salahnya kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.